Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Yerni dalam mata pelajaran IPA. IPA itu mengasihkan. Kali ini kita akan belajar mengenai kalor dan perpindahannya. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perhatikan gambar berikut. Jika 1 gelas air panas dicampurkan dengan 1 gelas air dingin, maka akan menghasilkan air hangat. Hal ini terjadi karena air panas melepaskan kalor atau energi panas, sedangkan air dingin menerima kalor. Satuan kalor adalah kalori atau joule. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,182 joule atau dibulatkan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,239 kalori atau dibulatkan 0,24 kalori. Adapun alat ukur untuk mengukur besarnya kalor adalah kalorimeter. Terdapat 2 pengaruh kalor pada benda. Yang pertama, kalor dapat mengubah suhu benda, dan yang kedua, kalor dapat mengubah wujud benda. Kalor dapat mengubah suhu benda. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, massa benda. Semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar pula. Yang kedua, jenis benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda tergantung pada jenis benda tersebut. Setiap benda memiliki kalor jenis berbeda-beda. Kalor jenis adalah kalor atau energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Berikut adalah contoh kalor jenis beberapa bahan dalam satuan joule per kilogram Kelvin. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu kenaikan suhu benda. Semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan juga semakin besar. Sehingga dapat kita rumuskan, kalor yang dibutuhkan sama dengan massa kali kalor jenis kali kenaikan suhu. Atau jika ditulis dalam lambangnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Atau bisa kamu hafal rumus kalor yaitu Q macet, di mana Q adalah kalor yang diperlukan dalam satuan joule atau kalori, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, C adalah kalor jenis dalam satuan joule per kilogram Kelvin atau joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan suhu dengan satuan Kelvin atau derajat Celcius. Delta T ini diperoleh dari suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Mari kita bahas contoh soal berikut. 1. Sebuah logam yang terbuat dari besi memiliki massa 5 kg. Dipanaskan dari 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 460 joule per kilogram derajat Celcius, maka energi kalor yang diperlukan sebesar ... Mari kita bahas bersama. Diketahui massa sama dengan 5 kg, suhu awalnya 30 derajat Celcius, suhu akhir sama dengan 80 derajat Celcius, dan kalor jenis sama dengan 460 joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah besarnya kalor. Maka kita menggunakan rumus Q macet. Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T ini kita peroleh dari T2 kurang T1 sama dengan 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Kita masukkan ke dalam rumus, Q sama dengan 5 kali 460 kali 50, diperoleh Q sama dengan 115.000 joule.
kita ubah ke kilojoule, Q sama dengan 115 kilojoule. Contoh kedua, besi yang bermassa 4 kg suhunya 20 derajat Celcius dipanaskan dengan kalor 92 kJ. Jika kalor jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu besi setelah dipanaskan adalah titik-titik. Diketahui massa sama dengan 4 kg, suhu awal 20 derajat Celcius, kalor sebesar 92 kJ, kita ubah ke Joule, 92 kali 1000 sama dengan 92.000 Joule. Dan kalor jenis sama dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu akhir atau T2. Maka kita selesaikan dengan rumus Q macat. Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena yang ditanya adalah suhu akhir, maka delta T sama dengan Q per M kali C. Delta T kita jabarkan, T2 kurang T1 sama dengan Q per M kali C. Kita masukkan semua angkanya, T2 kurang 20 sama dengan 92.000 per 4 kali 460. Sehingga dihasilkan T2 sama dengan 50 tambah 20, maka T2 sama dengan 70 derajat Celcius. Contoh ketiga, Bima memanaskan 500 gram logam dari suhu 200 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius. Ternyata diperlukan kalor 92.000 Joule. Jenis logam dan kalor jenisnya yang benar adalah titik-titik. Jadi ini adalah soal pilihan ganda. Nanti kita lihat logam mana yang sesuai dengan kalor jenisnya. Mari kita bahas bersama. Diketahui massa sama dengan 500 gram, kita ubah ke kilogram, 500 per 1000 sama dengan 0,5 kg. Suhu awalnya 200 derajat Celcius, suhu akhirnya 600 derajat Celcius, dan kalornya sebesar 92.000 Joule. Yang kita cari adalah kalor jenisnya. Baik, kita selesaikan dengan rumus Q macat. Q sama dengan M kali C kali delta T. 92.000 sama dengan 0,5 kali C kali 400. 92.000 sama dengan 200C. C sama dengan 92.000 per 200. Maka diperoleh C sama dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Mari kita lihat pada pilihan jawabannya. Yang memiliki kalor jenis 460 Joule per kilogram derajat Celcius adalah logam besi. Jadi pilihannya adalah bagian B. Kalor dapat mengubah wujud benda. Perhatikan perubahan wujud zat berikut. Tanda panah hijau artinya menerima kalor, misalnya mencair, menguap, dan menyublim. Tanda panah merah artinya melepas kalor, misalnya membeku, mengembun, dan mengkristal. Kalor dapat mengubah wujud benda tanpa mengubah suhunya, disebut dengan kalor laten. Kalor laten dibagi dua, yaitu kalor uap dan kalor lebur. Kalor uap adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi uap seluruhnya. Dirumuskan dengan Q sama dengan M kali U. Kalor lebur adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg zat padat menjadi zat cair. Dirumuskan dengan Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud dengan satuan Joule. M adalah massa zat yang berubah wujud dalam satuan kilogram. U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan dengan satuan Joule per kilogram, dan L adalah kalor lebur atau kalor beku dengan satuan Joule per kilogram. Contoh soal 1. Berapakah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan 1 kg es pada suhu 0 derajat Celcius
jika kalor laten peleburan es menjadi air sebesar 80 kalori per gram. Mari kita bahas. Diketahui massa sama dengan 1 kg, kita ubah ke dalam gram yaitu 1000 gram. Kalor lebur sama dengan 80 kalori per gram. Yang ditanya adalah Ki, besarnya kalor. Maka kita selesaikan dengan rumus Q sama dengan M kali L. Q sama dengan 1000 kali 80, diperolehlah 80.000 kalori. Kita ubah ke dalam kilokalori, Q sama dengan 80 kilokalori. Contoh kedua, sejumlah uap air memiliki massa M kg diembunkan hingga menjadi air. Bila dalam peristiwa tersebut, kalor yang dilepaskan uap air sebesar 9 kali 10 pangkat 6 Joule, dan kalor uap air adalah 2,25 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram, maka hitunglah massa uap air tersebut. Mari kita bahas. Diketahui kalor sama dengan 9 kali 10 pangkat 6 Joule, kalor uap sama dengan 2,25 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram, dan yang ditanyakan adalah massa. Mari kita selesaikan dengan rumus Q sama dengan M kali U. Maka M sama dengan Q per U. M sama dengan 9 kali 10 pangkat 6 per 2,25 kali 10 pangkat 6, sehingga diperoleh M sama dengan 4 kg. Contoh ketiga, berdasarkan grafik di samping, banyaknya kalor yang dibutuhkan 3 kg es dalam proses ABC adalah, di mana kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram. Mari kita bahas bersama. Pada proses A ke B, kalor digunakan untuk menaikkan suhu es dari negatif 10 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Sehingga di sini kita menggunakan rumus Q macat. Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan angka ke rumus. Q sama dengan 3 kali 2100 kali 0 dikurang negatif 10. Q sama dengan 3 kali 2100 kali 10. Sehingga diperoleh Q sama dengan 63.000 Joule. Atau diubah 63 kilojoule. Selanjutnya, pada proses B ke C, kalor digunakan untuk mengubah wujud es menjadi air. Dalam hal ini, suhu tidak berubah, maka berlakulah yang namanya kalor lebur. Sehingga kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali L. Q sama dengan 3 dikali 336.000, Q sama dengan 1.008.000 Joule. Kita ubah menjadi 1008 kilojoule. Sehingga banyaknya kalor yang dibutuhkan es pada proses ABC adalah 63 kilojoule ditambah 1008 kilojoule sama dengan 1071 kilojoule. Demikian materi kita kali ini. Semoga kalian semua bisa paham ya. Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Sampai jumpa.